Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar sejarah, para pemerhati sejarah, dan khususnya para pelajar yang sedang belajar sejarah, semoga selalu sehat dan bahagia. Dalam video ini, admin membahas tema tentang gerakan Renaissance, di mana sejarah tentang gerakan Renaissance ini perlu kita tahu karena menjadi penyebab bagi banyak perubahan-perubahan di Eropa yang akhirnya pengaruhnya juga bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Semoga video ini dengan judul Gerakan Renaissance mudah dipahami dan memperluas pengetahuan kita tentang sejarah Eropa. Sebelum lanjut ke materi Gerakan Renaissance, silakan di like dulu, di subscribe, dan kemudian di share video ini ke teman-teman kalian, sehingga pengetahuan tentang sejarah Gerakan Renaissance ini bisa dimiliki oleh kita bersama-sama. Kata Renaissance itu berasal dari kata Latin renaître atau hidup kembali. Renaissance itu berarti gerakan mempelajari kembali ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Gerakan ini dimulai sejak abad ke-14. Renaissance mengandung makna manusia yang terbelenggu oleh dogma dan moral yang kaku dan kerdil dirombak dengan kemampuan nalar, kebebasan individual, dan tanggung jawab pribadi yang penuh. Gerakan Renaissance ini dilatar belakangi oleh beberapa hal atau peristiwa. Yang pertama, jatuhnya kekuasaan Spanyol ke dalam kekuasaan Islam, membuat orang Spanyol, Prancis, Italia berhubungan dengan peradaban dan keadaban dunia Islam. Mereka mengenal sistem nilai dan norma Islam. Mereka mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan Islam. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel atau ibu kota Romawi Timur yang direbut oleh Kesultanan Turki Utsmani pimpinan Muhammad Al-Fatih. Kemudian, dengan dikuasainya kota Konstantinopel, maka para pedagang Islam menguasai perdagangan di Laut Mediterania yang mengakibatkan kemunduran perdagangan bangsa-bangsa Eropa yang awalnya menguasai perdagangan di daerah Mediterania. Dan hal ini mendorong bangsa Eropa mengandalkan hidup pada pertanian, terutama di daerah pedesaan, di daerah Eropa Selatan dan Tengah, bahkan Utara. Kemudian berkembangnya pertanian itu mengakibatkan munculnya budaya feodalisme di daratan Eropa yang membuat kehidupan masyarakat Eropa di Eropa Selatan dan Tengah atau di daerah daratan menjadi stagnan. Kemudian feodalisme ini membuat gereja menguasai perpolitikan di Eropa. Para pimpinan gereja seperti paus dan uskup menguasai serta mengatur kekuasaan para raja dan pangeran. Mereka ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan serta menentukan siapa yang harus jadi raja. Yang keenam, dikuasainya daerah Spanyol oleh umat Islam membuat kaum terpelajar Eropa belajar di berbagai sekolah dan perguruan tinggi milik orang Islam atau di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam. Hal ini mendorong penyebarluasan cara berpikir yang rasional yang bebas dari dogma agama Kristen, karena Islam mendorong sekali perkembangan ilmu pengetahuan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Nah, selama ini pendidikan diberikan di gereja untuk calon pendeta, sementara untuk masyarakat umum tidak ada.
kehidupan manusia Eropa yang didominasi oleh gereja, dengan anggapan bahwa kepentingan duniawi hanyalah hal yang sia-sia. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya gerakan Renaissance di Eropa. Dari hasil belajar di sekolah-sekolah Islam atau dari berbagai perguruan tinggi Islam, yang terpenting adalah sikap kritis dan cara berpikir yang rasional dan sistematis. Dan inilah yang mendorong mereka lebih bergairah dalam belajar. Sehingga buku-buku Yunani Romawi kuno yang menjadi bacaan mereka, logika berpikir Plato, Aristoteles, dan lain-lain, membuat mereka menjadi kritis. Dan mereka mendapatkan buku-buku Yunani kuno, Romawi kuno ini dari buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para ilmuwan Muslim. Dan karena itu ketika mereka membaca-baca buku Yunani Romawi kuno ini, misalnya dari pemikiran Plato, Aristoteles, dan lain-lain, mereka menjadi berusaha menggali lagi pemikiran-pemikiran Yunani kuno, Romawi kuno, ya. Dan dari sinilah mereka mendapatkan pencerahan atau Aufklärung dalam bahasa Jermannya. Sehingga mereka makin rajin lagi membaca-baca buku yang mencerahkan pemikiran mereka dan mendorong mereka untuk bersikap ke arah kehidupan yang lebih baik. Nah, ini berhadapan dengan kehidupan masyarakat Eropa yang feodalistik, karena mereka memang yang belajar dari umat Islam ini rata-rata anak saudagar dari daerah-daerah pantai atau dari kota-kota perdagangan, sementara di daerah-daerah pedalaman yang feodalistik, nah akibatnya terjadilah tumbukan pemikiran antara pemikiran yang feodalistik diwarnai oleh ajaran-ajaran gereja dengan pemikiran kritis dan analitis dari para pelajar Eropa yang sudah belajar dari umat Islam, sehingga muncullah dialog pemikiran yang membuat mereka makin kritis, dan di sisi lain mereka menjadi makin kritis terhadap perilaku raja, kaum bangsawan, serta gereja. Nah, kritik atas realitas sosial yang membelenggu masyarakat Eropa inilah yang mendorong gerakan humanisme dan gerakan Aufklärung di Eropa di berbagai bidang, baik bidang keagamaan, sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan. Zaman Renaissance ini melahirkan zaman humanisme, yaitu dengan cara berpikir kritis terhadap ajaran-ajaran gereja, terhadap doktrin-doktrin gereja, masyarakat mulai melihat ada kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan feodalisme di dalam masyarakat Eropa. Nah, dengan cara berpikir kritis, mereka menganalisis masalah-masalah dan mulai menemukan sesuatu yang mereka anggap perlu untuk meningkatkan harkat dan martabat individu, perlu memanusiakan manusia, dan keluar dari cara berpikir yang sesuai dengan doktrin gereja yang mereka anggap selalu mengungkung mereka. Nah, gerakan Renaissance ini melahirkan cara berpikir baru manusia Eropa yang selama ini direcoki oleh cara berpikir gereja dan kaum feodalis. Muncul penentangan terhadap ajaran gereja yang kemudian memunculkan paham kapitalisme liberal, memunculkan paham materialisme yang mengukur segala sesuatu itu dari materi, dari sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera.
Menurut buku A History of Europe atau Sejarah Eropa dari zaman kegelapan hingga era baru karya Willis Mason West, perkembangan masa Renaissance mencapai titik puncak ketika muncul paham sekulerisme, individualisme, dan humanisme di Eropa. Paham-paham tersebut mempengaruhi masyarakat Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan doktrin gereja dan dominasi gereja, sehingga mampu menghasilkan pembaharuan-pembaharuan di berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini di era Renaissance ini muncul tokoh-tokoh pemikir kritis seperti Francis Bacon, Galileo Galilei dengan metode ilmiahnya, René Descartes, si bapak penemu modern, yang mengatakan aku berpikir maka aku ada. Nah, hal-hal ini mendorong sikap humanis masyarakat Eropa, yaitu sikap yang lebih berusaha untuk memanusiakan manusia Eropa. Oke, kalau kita lihat gambar di sini, nah inilah yang disebut dengan struktur masyarakat feodal, di mana raja berkuasa. Kemudian di bawah struktur raja adalah kaum bangsawan besar. Nah, kemudian di lapis ketiganya adalah kaum bangsawan kecil. Nah, terdiri dari para prajurit atau pegawai pemerintahan atau pegawai kerajaan. Dan di lapisan terakhir ini masyarakat umum. Masyarakat umum pun terbagi dua, yaitu petani yang merdeka dan buruh tani. Nah, buruh tani ini nasibnya sangat menderita karena ketika terjadi panen, mereka hanya bisa menikmati 30% dari hasil pertanian mereka, ya. Kemudian 30-nya untuk bangsawan, 30-nya lagi untuk raja, dan 10%-nya untuk gereja. Nah, inilah yang dianggap mengekang para masyarakat lapisan bawah di dalam struktur masyarakat feodal. Jadi masyarakat feodal hanya menguntungkan kelas bangsawan dan kelas raja serta gereja, tetapi tidak membuat kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat lapisan bawah. Ini adalah peta Eropa bagian selatan dan Afrika bagian utara, di mana yang coklat ini adalah wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, kemudian ini daerah yang berwarna kuning adalah kekuasaan dinasti Umayyah Barat atau yang berpusat di Spanyol. Dan ketika Spanyol dikuasai oleh umat Islam inilah, maka banyak umat Islam baik yang dari Spanyol, dari Prancis maupun dari Italia belajar di perguruan tinggi milik orang Islam, dan mereka mengenal pemikiran-pemikiran dari para ilmuwan Islam seperti Ibnu Rus yang kalau di Eropa itu disebutnya Averroes. Nah, disinilah terjadi pertukaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan antara Eropa dengan dunia Islam yang akhirnya mendorong pemikiran-pemikiran baru di Eropa bermunculan, dan karena sikap mereka yang anti terhadap doktrin gereja, maka yang muncul adalah sikap-sikap materialistik dan kapitalistik. Nah, inilah sejarah Eropa yang memang terbentuk karena pertemuan kebudayaan dengan kebudayaan Islam. Gerakan Renaissance ini berkembang misalnya di bidang seni, yaitu melalui gaya artistik yang mencakup lukisan, patung, dan arsitektur yang muncul di Eropa sekitar tahun 1400. Renaissance terinspirasi oleh kepercayaan filosofis humanisme yang mengesampingkan pengaruh agama, di mana seniman mengembangkan teknik-teknik baru untuk meningkatkan kreasi dengan tema masalah seperti pernikahan, kelahiran, atau kehidupan sehari-hari keluarga. Seniman yang terkenal yaitu Botticelli, Giotto van der Weyden,
El Greco, Bruegel, Sandro Botticelli, dan Leonardo da Vinci. Di bidang politik muncul paham nasionalisme, yaitu para raja dan kaum bangsawan ingin lepas dari kekuasaan paus. Mereka ingin lepas dari doktrin gereja yang membelenggu mereka. Mereka ingin lepas dari dogma dan kekuasaan gereja yang menyokong kekuasaan kaum bangsawan dan raja. Mereka ingin bebas dan merdeka seperti di era Yunani. Mereka ingin lebih berkuasa dalam mengatur kerajaan mereka, tidak dalam bayang-bayang paus sebagai pemimpin gereja. Mereka ingin mendirikan negara nasional mereka, sehingga mereka bisa mengatur apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian pemikiran John Locke tentang trias politika ini makin mendorong orang-orang untuk berpikir lebih dewasa secara politik. Dan inilah yang mendorong tumbuhnya keinginan untuk menentukan nasibnya di dalam negara, tidak lagi ditentukan oleh raja. Mereka ingin lepas dari batasan politik yang dikenakan raja dan kaum bangsawan. Mereka ingin kesetaraan, mereka ingin suara mereka didengar, mereka ingin tatanan pemerintahan yang melindungi warga negara dan menghapus hak-hak istimewa gereja dan kaum bangsawan. Jadi kalau di kalangan rakyat mereka ingin bebas dari hak-hak istimewa raja dan kaum bangsawan, sementara rajanya sendiri ingin bebas dari pengaruh kekuasaan paus atau uskup di negara mereka. Sehingga mereka ingin mengatur sebuah negara nasional yang cocok untuk kepentingan politik raja dan kaum bangsawan. Nah, dampak lanjutan dari gerakan Renaissance ini terhadap ajaran gereja yaitu terjadinya reformasi gereja yang kemudian melahirkan gereja Protestan yang dipimpin oleh tokohnya Martin Luther. Dan ini tidak lepas dari adanya kekecewaan terhadap doktrin gereja, terhadap kehidupan orang-orang gereja yang mewah di dalam biara-biara mereka. Kemudian gereja menguasai banyak tanah sehingga rakyat hanya bisa menyewa. Nah, yang lebih fenomenal lagi yaitu adanya penjualan surat pengampunan dosa. Dan inilah yang dikritik oleh Martin Luther karena dianggap tidak sesuai dengan kitab Injil yang mereka pelajari. Dan inilah yang mendorong protes keras dari orang-orang kritis seperti Martin Luther. Dan terjadilah reformasi gereja dan muncullah gereja Protestan ini di Prancis, kemudian di Belanda, dan di Inggris. Walaupun kalau kasus di Inggris itu terjadi karena raja ingin menikah dan tidak mendapat izin dari paus, sehingga dia ingin bebas dari kekuasaan paus dengan cara mendirikan gereja Kristen Anglikan. Berkembangnya cara berpikir yang kritis, analitis, dan melihat sesuatu itu dari sudut materialisme, ini ternyata melahirkan kaum sekuler di Eropa. Melahirkan orang-orang yang bersikap agnostik, bertuhan tapi tidak beragama. Dan inilah yang paling ekstrim, nanti dari sikap sekuler ini lahirlah sosialisme komunis, yaitu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, ini berkembang pesat di Eropa sehingga memunculkan pertentangan yang hebat di kalangan bangsa Eropa.
Di era Renaissance ini memunculkan pemikiran politik yang dampaknya ternyata sangat besar sekali bagi masyarakat Eropa, yaitu pemikiran politik dari Niccolò Machiavelli dengan Il Principe-nya, di mana dia mengajarkan kepada raja untuk memberikan sedikit-sedikit kepada rakyatnya supaya dipandang sebagai orang yang baik. Sehingga ada kesetiaan dari rakyat terhadap raja dengan bantuan yang sedikit-sedikit ini. Nah, ajaran inilah yang kemudian berkembang di Eropa, memunculkan paham nasionalisme, kesetiaan rakyat kepada raja sebagai simbol dari negara. Gerakan Renaissance ini melahirkan seniman-seniman yang hebat, ya, dengan karya-karya yang hebat. Bisa kita lihat dari keindahan bangunan gereja ini. Strukturnya sangat kuat, tinggi, indah dengan banyak ornamen-ornamen yang menampilkan sisi-sisi kemanusiaan di dalam karyanya. Sehingga terlihat sangat natural. Gerakan Renaissance ini memiliki pengaruh seperti snowball effect, yaitu terjadinya perubahan yang berkelanjutan di berbagai bidang di dalam masyarakat Eropa, bahkan akhirnya menyebar ke masyarakat dunia. Nah, seperti misalnya berkembangnya paham humanisme, paham yang menghargai harkat dan derajat manusia. Ini mendorong orang tidak boleh dihukum kecuali dia sudah ditetapkan salah oleh pengadilan. Nah, ini paham humanisme. Dan ini menjadi paham yang kemudian menyebar luas ke masyarakat-masyarakat Eropa dan mendorong penghargaan terhadap manusia. Perbudakan dilarang karena dianggap tidak humanis. Sistem politik yang menekankan kekuasaan raja yang mutlak itu juga dihilangkan berdasarkan paham humanisme ini. Kemudian berkembangnya ilmu filsafat di berbagai bidang kehidupan. Sehingga cara-cara berpikir kritis yang diajarkan oleh ilmu filsafat ini mendorong orang lebih banyak berpikir kritis terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian gerakan Renaissance ini karena bersikap kritis terhadap ajaran gereja, sehingga terjadilah reformasi gereja di Eropa. Banyak orang menentang ajaran-ajaran gereja. Bahkan di dalam gereja Katolik yang menjadi sasaran kritik, terjadi reformasi di dalam gereja Katolik. Nah, di sisi lain, dari pertentangan antara yang mempertahankan ajaran gereja dengan yang menentang ajaran gereja, ini menimbulkan perang antara penganut Katolik dengan penganut Protestan di Eropa, atau kalau di Prancis disebutnya orang Huguenot. Dan dampaknya, orang-orang yang merasa minoritas di Eropa karena ajaran agamanya akhirnya banyak bermigrasi ke benua Amerika. Dan di Amerika mereka tidak ingin masalah keagamaan ini menjadi penghalang mereka bermasyarakat berbangsa. Maka muncullah gerakan liberalisme di Eropa. Nah, di sisi lain di bidang industri, muncullah revolusi industri. Kebebasan orang untuk melakukan penelitian-penelitian sains ini mendorong penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang akhirnya mendorong terjadinya revolusi industri. Di sisi lain secara politik, sikap kritis terhadap doktrin kekuasaan gereja dan doktrin kekuasaan raja dan paus, nah ini mendorong revolusi baik di Prancis, Amerika maupun Rusia. Rakyat menghendaki adanya kesetaraan di bidang politik dan hukum serta yang lain-lain antara rakyat biasa dengan kaum bangsawan dan raja.
dan mereka menghendaki ada batasan kekuasaan dari raja di dalam melakukan pemerintahan terhadap rakyatnya, sehingga kesewenang-wenangan ini dibatasi dan negara harus didasarkan kepada hukum. Di Inggris ini melahirkan Magna Carta, sehingga muncullah kesetiaan rakyat terhadap negara, sehingga muncul yang disebut dengan sikap nasionalisme. Benar atau salah, setia kepada negaranya. Dan inilah hasil dari gerakan Renaissance yang menimbulkan efek di berbagai bidang kehidupan. Kalau kita simpulkan dari dampak gerakan Renaissance ini, yang pertama, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Masyarakat menentukan benar salah berdasarkan logika berpikir rasional mereka, berdasarkan prinsip memuliakan harkat dan martabat manusia atau humanisme, dan bukan lagi menggunakan sumber kebenaran dari ajaran gereja. Yang kedua, kritik keras terhadap ajaran gereja Katolik memunculkan reformasi gereja dan lahirlah gereja Kristen Protestan dengan berbagai variannya. Yang ketiga, raja dan kaum bangsawan lebih berkuasa dibanding kaum gereja seperti paus dan uskup. Keempat, ekonomi liberal yang kapitalistik berkembang pesat. Pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Terbentuk yang namanya masyarakat borjuis karena mereka menguasai alat-alat produksi, menguasai dan mendirikan banyak manufaktur di Eropa yang kemudian bisa diekspor ke berbagai negara. Kemudian, ekonomi yang pesat dan perkembangan teknologi yang pesat mendorong terbentuknya lembaga-lembaga penelitian, dan hal ini melahirkan revolusi industri yang dimulai di Inggris, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Nah, kemudian revolusi industri ini memunculkan para saudagar kaya. Mereka membangun industri, melakukan kegiatan ekspor-impor, dan mereka menjadi kaum borjuis. Di sisi lain, para pekerja pabrik menjadi kaum proletar. Dan inilah yang nanti melahirkan gerakan sosialis dan gerakan komunis. Terjadi pertentangan antara kelas borjuis yang kaya raya dengan kelas proletar atau buruh yang miskin. Demikian gerakan sejarah Renaissance. Yang belum melakukan subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like dan di share. Kemudian semoga ini bisa semakin memperluas wawasan kita, membuat kita bijaksana dari belajar sejarah ini, dan semoga sukses belajar terus sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.